Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Azimah. Kali ini saya akan membahas tentang sarana berpikir ilmiah. Nah, teman-teman, dalam melakukan kegiatan ilmiah, sarana berpikir ilmiah itu diperlukan untuk melakukan kegiatan ilmiah supaya teratur dan juga berjalan dengan baik. Sarana berpikir ilmiah menurut kajian-kajian filsafat ilmu setidaknya itu ada 4. Yang pertama seperti bahasa, logika, matematika, dan juga statistika. Dari keempat sarana berpikir ilmiah ini sangat berperan dalam pembentukan ilmu, juga membantu proses metode ilmiah, yang juga untuk mendapatkan ilmu serta teori-teori yang lain. Cara menggunakan bahasa, logika, matematik, dan statistik sebagai sarana berpikir ilmiah itu diantaranya seperti ini. Yang pertama, bahasa. Bahasa itu alat komunikasi baik verbal maupun non-verbal, yang mana digunakan dalam proses berpikir ilmiah. Dalam berpikir ilmiah, bahasa digunakan sebagai alat untuk berpikir, juga untuk menyampaikan berbagai ide kepada halayak luas. Tentu dalam menggunakan bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah itu juga perlu diperhatikan seperti penggunaan kata yang tepat. Ini kata-kata ilmiah atau bukan sih? Seperti itu. Kemudian juga clear. Bahasanya itu harus jelas dan juga sesuai dengan konteks. Oleh karena itu, dalam riset-riset kualitatif, bahasa menjadi sangat dominan dibandingkan dengan penggunaan riset-riset kualitatif yang berfokus pada data-data angka, yang kemudian diinterpretasi menjadi sebuah makna. Kemudian yang kedua, logika merupakan sarana berpikir ilmiah yang mengarahkan kita untuk berpikir dengan benar, yang sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar pula. Nah, dalam menggunakan logika sebagai sarana berpikir ilmiah itu perlu diperhatikan oleh kita semua pemahaman terhadap kaidah-kaidah logika, yang pemahaman terhadap kaidah-kaidah logika ini perlu digarisbawahi. Oleh karena itu, apakah kaidah logika yang kita gunakan itu reduksi ataupun induksi? Logika ini membantu dalam merumuskan argumen yang valid, juga memastikan bahwa kesimpulan yang kita rumuskan itu sesuai dengan premis, sesuai dengan teori, sesuai dengan metode, dan juga sesuai dengan pokok masalah. Sehingga kesimpulannya benar, valid, dan juga akurat. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah matematika. Kita sebut saja dengan matematik. Matematik sebagai sarana berpikir ilmiah itu digunakan dalam melakukan permodelan, analisis, juga menyelesaikan masalah. Dalam menggunakan matematika sebagai sarana berpikir ilmiah itu perlu diperhatikan juga seperti pemahaman kita terhadap konsep-konsep matematika yang relevan dengan masalah yang kita kaji. Matematika ini dapat digunakan untuk merumuskan, misalkan persamaan ya. Kemudian menghitung ataupun juga menginterpretasikan sebuah data. Yang keempat yaitu statistika atau statistik. Statistik ini digunakan dalam sarana berpikir untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi data dalam menggunakan statistik sebagai sarana berpikir ilmiah. Juga diperhatikan pemahaman terhadap konsep-konsep penting di dalam statistik tersebut, seperti pengambilan sampel, pengolahan data, pengujian hipotesis, sampai interpretasi data. Oleh karena itu, bahwa statistik membantu dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang ada, juga mengidentifikasi pola dan hubungan-hubungan yang relevan. Adakah pengaruhnya, adakah hubungannya, seberapa besar sih pengaruhnya, seberapa signifikan korelasi, misalkan. Oleh karena itulah, statistik digunakan dalam riset-riset yang berbasis riset kuantitatif. Walaupun data-data statistik juga membantu dalam proses penelitian kuantitatif. Teman-teman semua,
Kesimpulannya bahwa dalam menggunakan kegiatan berpikir ilmiah yang penggunaan bahasa, logika, matematika, dan juga statistik itu sangat penting sebagai sarana berpikir ilmiah. Masing-masing sarana tersebut, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, memiliki peran yang khas dalam membantu merumuskan masalah, menganalisis data, sampai kemudian bagaimana kita merumuskan kesimpulan yang valid dan juga tepat. A few moments later. Cukup sampai di sini ya teman-teman semua. Thank you for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.